Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ernitasari, Magister Kesehatan. Saya adalah dosen tetap Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri di program studi S1 Pendidikan Dr. Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi. Riwayat pendidikan saya adalah lulusan S1 Kedokteran Gigi dan profesi dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Selain itu, saya lulusan S2 Ilmu Kesehatan Gigi dengan peminatan biologi oral di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Dalam melaksanakan tugas sebagai dosen, saya menjalankan kegiatan Tridharma, perguruan tinggi dengan passion pengajaran sebesar 60%, penelitian 20%, dan pengabdian masyarakat 20%. Bidang ilmu yang saya ampu adalah biologi oral yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur, pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi jaringan mulut yang tercakup dalam sistem stomatognati. Biologi oral terdapat pada mata kuliah teori dan praktikum S1 Kedokteran Gigi, yaitu blok Stomatognati 2 di semester 4 dengan bobot 4 SKS dan blok Ilmu Kedokteran Dasar 1 di semester 2 dengan bobot 8 SKS. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah blok Stomatognati 2 dengan bobot 4 SKS di semester 4. Deskripsi blok Stomatognati 2 mempelajari tentang mikrobiologi rongga mulut, fisiologi kelenjar saliva, dan patologi penyakit rahang, wajah, dan sendi rahang. Capaian kompetensi mata kuliah blok Stomatognati 2 adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep secara teoritis klasifikasi mikroorganisme rongga mulut. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep secara teoritis flora normal rongga mulut, yaitu bakteri, jamur, virus, dan patogen rongga mulut. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep secara teoritis inisiasi, pembentukan, maturasi, dan aktivitas biofilm. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan secara teoritis fisiologi kelenjar saliva. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan konsep secara teoritis patologi penyakit rahang, wajah, dan sendi rahang. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah problem-based learning. Saya menyusun rencana pembelajaran semester secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akhir. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui diskusi tutorial yang berpusat pada mahasiswa dengan diberikan skenario kasus untuk pemecahan masalah skenario kasus tersebut. Kegiatan tutorial tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 10-12 mahasiswa dan dibimbing oleh seorang tutor sebagai fasilitator kelompok tersebut. Selain tutorial, mahasiswa juga mendapatkan kuliah pakar dan belajar mandiri. Dalam memberikan kuliah, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interactive Assessment. Delivery dilaksanakan dengan memberikan modul dan kuliah pakar sebelum melakukan pemecahan masalah pada skenario dalam tutorial. Modul berisi tentang gambaran umum blok, area kompetensi, tujuan blok, metode belajar, dan evaluasi belajar. Interaktif dilakukan tanya jawab saat kuliah berlangsung agar mengetahui mahasiswa tersebut sudah memahami materi yang disampaikan dan dilakukan diskusi saat tutorial untuk memecahkan masalah pada skenario yang diberikan. Asesmen dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu tutorial 30% yang terdiri dari penilaian kehadiran, aktivitas identifikasi masalah, interaksi antar teman, dan penyampaian referensi terhadap skenario. Evaluasi tes sebesar 10% di akhir tutorial, ujian akhir blok sebesar 35%, tugas mandiri 10% yang dikumpulkan melalui Learning Management System atau Moodle, dan resum sebesar 15%. Penilaian diinput ke Moodle dan tersinkronisasi dengan OASIS. OASIS adalah Online Administration School Information System untuk memudahkan monitoring dan evaluasi hasil belajar mahasiswa.
Sumber belajar yang saya pakai adalah textbook dan jurnal tentang mikrobiologi mulut yang relevan. Berikut adalah perkuliahan yang saya lakukan, yaitu mata kuliah Stomatognati 2 dengan topik patogen rongga mulut di ruang kelas Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Saya Ernita Sari, di sini akan mengajar blok Stomatognati 2 dengan mata kuliah topik patogen rongga mulut. Ya, sebelumnya kan sudah mendapatkan materi tentang flora normal ya, flora normal rongga mulut. Mungkin saya sedikit review ya. Untuk yang dimaksud flora normal rongga mulut itu apa? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Mohon izin menjawab, dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti Dinata Gunawan dengan NIM terakhir 48. Untuk flora normal sendiri merupakan suatu mikroorganisme yang berada di dalam rongga mulut yang memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan dari rongga mulut tersebut, dokter. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, betul. Di sini kira-kira bakterinya apa saja yang ada di flora rongga mulut? Yang mungkin ada yang tahu? Untuk bakteri yang ada di flora normal rongga mulut. Maaf, maksud saya mikroorganisme yang ada di flora normal rongga mulut ada apa saja? Ya. Mohon izin untuk menjawab, dokter. Saya Diona dengan NIM akhiran 16. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari dokter. Mungkin untuk contoh flora normal yang ada di dalam mulut, yang pertama ada bakteri Streptococcus mutan atau S mutan dan Pachycephalus, dokter. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya, iya betul. Oke, bisa saya lanjut ya untuk materinya saya. Nah, di sini untuk flora normal rongga mulut itu kan adalah mikroorganisme yang hidup di rongga mulut dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan rongga mulut. Tadi benar ya yang sudah disebutkan, di situ ada bakteri, jamur, virus ya. Nah, tadi untuk contoh bakterinya sudah disebutkan, juga ada bakteri Streptococcus mutans ya. Nah, di sini apabila kondisi rongga mulut tidak seimbang, dia akan menjadi patogen di situ ya. Oke, untuk selanjutnya, patogen rongga mulut adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada jaringan keras dan jaringan lunak rongga mulut. Nah, untuk faktor penyebabnya itu ada beberapa ya untuk patogen rongga mulut, antara lain karena perubahan pH-nya ya, itu terkait sama pH saliva, kemudian terkait dengan penurunan imunitasnya, kemudian ada penurunan kebersihan rongga mulut atau yang bisa disebut oral hygiene-nya menurun. Nah, untuk itu tadi yang saya tanyakan kan untuk flora normal rongga mulut ya. Nah, untuk bakteri yang bisa menyebabkan patogen pada rongga mulut, mungkin ada yang bisa bantu menjawab? Mohon izin untuk menjawab kembali, dokter, pertanyaan dari dokter terkait dengan patogen yang ada di rongga mulut. Mungkin berasal dari bakteri yang telah saya sebutkan tadi, Streptococcus mutan dan Pachycephalus, tetapi flora normal tersebut akan menjadi patogen ketika jumlahnya tidak terkendali. Mungkin ada beberapa contoh patogen yang lain, semisalnya bakteri Enterococcus facialis, mungkin yang bersifat jamur itu ada Candida albicans, dan yang bersifat virus ada virus simplex herpes, dokter. Iya, betul ya. Jadi bakterinya tetap ya, namanya tetap, tetapi yang membedakan kalau di flora normal rongga mulut tadi itu kan kondisi yang normal di dalam rongga mulut dengan jumlah yang normal, dengan
tidak ada faktor penyebab yang saya sebut tadi, tetapi kalau ada faktor penyebab tersebut dia akan menjadi patogen. Ya, bakteri yang menyebabkan patogen juga sama yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, untuk di sini mikroorganisme patogen itu banyak ya. Jadi ada tadi yang sudah disebutkan ada bakteri ya. Di sini ada bakteri Streptococcus mutan. Itu merupakan penyebab utama dari karies ya kalau untuk Streptococcus mutan. Kemudian Lactobacillus itu merupakan karies lanjutan di sini. Dia yang mengenai kavitas lebih dalam. Kalau Streptococcus mutan tadi kan karena yang utama, artinya yang awal dia mengenainya hanya sebatas enamel dulu, tapi sudah bisa dikatakan itu karies gigi ya. Kemudian nanti dari tadi enamel lanjut ke kavitas lebih dalam, mungkin bisa masuk ke dentin, kemudian lanjut lagi ke saluran akar. Di situ ada bakteri lagi, namanya bakteri Enterococcus faecalis ya. Oke, lanjut ke mikroorganisme patogen berikutnya. Di situ ada bakteri Porphyromonas gingivalis, itu merupakan penyebab dari periodontitis ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada Candida albicans di sini yang berkaitan sama atau nama lain Indonesianya itu jamur ya, yaitu merupakan penyebab dari kandidiasis di sini. Kemudian lanjut kalau berkaitan dengan virus, di situ ada herpes simplex virus ya, itu yang menyebabkan herpes labialis. Berikutnya, nah dari bakteri tadi yang ada, kemudian tadi ada bakteri, kemudian ada virus ya. Nah, di sini penyakit mulut yang paling umum itu adalah karies ya, yang paling mendominasi untuk prosentasenya. Jadi untuk karies gigi itu merupakan penyakit yang paling umum dengan prosentase yang tinggi yang disebabkan oleh Streptococcus mutans ya. Nah, untuk Streptococcus mutans sendiri dia mempunyai morfologi ya, di situ merupakan gram positif, kemudian saat pengecatan dia berwarna ungu ya, kemudian bentuknya itu kokus oval, kemudian berantainya pendek ya, nanti pendek, diameternya 0,5 sampai 2 mikromili. Nah, bakteri ini bisa bertahan hidup dengan kondisi fakultatif anaerob ya, yaitu pada suhu 25 derajat sampai 45 derajat dengan pH-nya 5 sampai 6,5. Jadi lumayan bertahan untuk Streptococcus mutan ini. Kemudian lanjut di sini Streptococcus mutans itu sebenarnya memiliki sifat yang saya sebutkan tadi ya, karena pH-nya tadi 5 sampai 6,5 ya. Jadi dia bertahan hidup dalam lingkungan asam. Sebenarnya kuat untuk bakteri ini. Atau nama lainnya dia asidurik ya di situ, dan dapat menghasilkan asam yang dinamakan asidogenik. Bakteri ini tuh memanfaatkan enzim glukosil transferase atau yang disebut dengan GTF ya. Jadi istilah singkatannya GTF, dan fruktosil transferase atau FTF yang berfungsi untuk merubah sukrosa menjadi glukan dan fruktan. Bisa saya lanjut ya? Nah, di sini untuk patogenesis Streptococcus mutans yang gambar kuning itu kan enamel ya. Nah, di situ ada acquired enamel pellicle. Jadi itu menempel di permukaan gigi. Sifatnya dia juga di situ lengket ya. Kemudian di dalam rongga mulut itu ada
berbagai macam bakteri. Nah, tapi di sini kan kita fokus ke patogenesis Streptococcus mutans untuk bakterinya karies ya. Nah, itu yang biru-biru itu analognya di logikanya sebagai Streptococcus mutan. Nah, Streptococcus mutan ini dia mengeluarkan enzim glukosil transferase di situ. Kemudian dari enzim glukosil transferase tadi dia memproduksi sukrosa, itu ada ya, sukrosa menjadi glukan. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini, ini tadi kan gambaran yang warna kuning itu enamel gigi ya, dia ditutupi oleh membran acquired enamel pellicle. Kemudian glikoprotein ini itu mempengaruhi kolonisasi bakteri pada permukaan gigi dengan kuat ya, yang sudah saya sebut tadi sebelumnya. Nah, di Streptococcus mutans tadi kan ada gambaran kecil-kecil yang menempel di warna biru tadi ya. Itu merupakan reseptor dari Streptococcus mutans yang dinamakan pellicle binding protein. Nah, tadi dari Streptococcus mutans memproduksi enzim ekstraseluler yang dinamakan glukosil transferase atau GTF. Kemudian GTF-nya tadi memproduksi banyak glukan ya di situ, memproduksi poliglukan dari sukrosa yang bisa menghasilkan asam laktat di situ. Nah, karena asam ini merupakan hasil dari ini ya, enzim glukosil transferase tadi yang terus-menerus akhirnya menyebabkan pH tadi menjadi rendah. Meskipun Streptococcus mutans tadi tahan asam ya dengan pH mulai 5 sampai 6,5, tapi kalau dia terus-menerus menghasilkan asam laktat, pH rendah tadi menyebabkan demineralisasi sehingga terjadinya karies gigi ya. Kemudian, nah ini materi kuliah saya ini yang berjudul patogen rongga mulut sesuai dengan luaran penelitian saya ya, yaitu yang berjudul daya antibakteri ekstrakulit buah naga merah terhadap bakteri Enterococcus faecalis secara in vitro. Mungkin dari ini untuk referensinya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Ya? Baik dokter, sebelumnya perkenalkan saya Nabila Desi Urmila dengan NIM akhiran 47. Mohon izin bertanya dokter, tadi kan dijelaskan terkait bakteri Enterococcus faecalis yang menyebabkan karies gigi pada saluran akar. Nah, itu bagaimana untuk morfologi dari bakteri tersebut dokter? Terima kasih dokter. Ya, tadi sebenarnya bakteri ini hampir sama dengan Streptococcus mutans ya tadi ya. Jadi dia sifatnya fakultatif anaerob. Kemudian untuk ukurannya itu lebih kecil ya, di situ sekitar 0,5 sampai 1 mikromili. Dia juga gram positif ya, bentuknya kokus, dia bisa berpasangan atau sendiri dan berantai. Oh ya, tadi sudah presensi di Moodle ya? Sudah ya. Ya, jangan lupa ya. Jadi untuk materinya nanti akan saya upload di Moodle. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di Moodle. Dari saya sekian ya untuk kuliahnya. Nanti apabila ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan waktu
tatap muka berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah menonton video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.